Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa nastansiruh wa nu'minu bih wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim mubarik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa qala Allah tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Hadirin yang mulia, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Zat yang maha ar-Rahman ar-Rahim, memberikan kita banyak anugerah kenikmatan, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Kita lanjutkan kajian kita, hadirin yang mulia, Kitab Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. An Abi Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah, fa in kanu fil qira'ati sawa'an fa a'lamuhum bis sunnah, fa in kanu fis sunnati sawa'an fa aqdamuhum hijratan, fa in kanu fil hijrati sawa'an fa aqdamahum silman, wa fi riwayatin sinnan. Wala ya'ummanna ar-rajulu ar-rajula fi sultanihi wala yaq'ud fi baitihi ala takrimatihi illa bi'idni, rawahu Muslim. Wal Ibni Majah min hadithi Jabirin radhiyallahu anhu, wala ya'ummanna imra'atun rajulan wala a'rabiyyun muhajiran wala fajirun mu'minan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Mas'ud, semoga Allah ridha kepadanya, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, yang berhak untuk mengimami suatu kaum adalah yang paling aqra, yang paling menguasai kitabullah. Jika mereka semua di dalam al-qiraah membaca Al-Quran memiliki kemampuan yang sama, maka yang paling berhak di antara mereka menjadi imam adalah yang paling mengetahui mengenai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jika mereka sama di dalam pemahaman sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'annya sama-sama misalkan hafiz 30 juz, kemudian di dalam pemahaman sunnah mereka pun ternyata punya kemampuan yang sama, kajian Bukharinya, Muslimnya, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Muwatta Maliknya, Musnad Syafi'i, Musnad Ahmadnya,
ya, Sunan Kubra lil Baihaqi, Sunan Al-Bazzar, Mustadrak Hakim, ya, Sunan Ibni Khuzaimah, Ibni Hibban, dan bla bla bla, banyak lah. Betul-betul menguasai itu orang, keren banget tuh. Ya, sama-sama tuh, sama-sama hafiz Quran, sama-sama pakar hadis, pakar sunnah. Lalu di antara ini siapa yang berhak jadi imam? Karena sama-sama pakar, sama-sama ahli Quran, sama-sama ahli sunnah, ahli hadis. Maka kata Nabi SAW, fa'aqdamuhum hijrah. Yang berhak untuk didepankan menjadi imam di antara 2 atau 3 atau 4 pakar ini adalah yang pertama kali atau yang duluan berhijrah dari Mekah ke Madinah. Wah, sekarang kan sudah tidak ada hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya gampang aja. Di antara hadirin yang mulia ini, yang paling hijrah duluan ke sini siapa? Kan gitu. Kan gampang ya, enggak? Mudah aja. Ternyata masyarakat itu ada yang sama-sama hafiz Quran, ada yang sama-sama pakar syariah. Ternyata juga yang pakar ini semuanya misalkan hijrahnya sama-sama tuh. Tahunnya sama. Ya, gitu kan. Maka siapa dong yang paling berhak untuk jadi imam di antara orang-orang yang punya keahlian ini? Maka Nabi SAW mengatakan yang paling dahulu masuk Islam, dalam riwayat yang lain yang paling tua usianya. Nah, jadi paling dahulu masuk Islam atau paling tua usia itu ada di nomor keempat, hadirin yang mulia. Ya. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Ya. Dalam riwayat yang lain, seorang wanita tidak boleh menjadi imam bagi pria. Tuh ada tuh. Jadi nggak boleh tuh wanita jadi imam. Nah, itu menjadi satu kesepakatan ya para alim ulama dari masa Nabi SAW sampai sekarang tuh, namanya ijma. Namanya apa? Ijma, konsensus. Wala a'rabiyun muhajiran, seorang orang kampung yang pendidikannya rendah, ya, maka dia tidak boleh menjadi imam bagi orang yang muhajir, berhijrah dari Mekah ke Madinah. Karena kalau sudah tinggal di Madinah, dia namanya madani, orang kota. Ya, orang kota di zaman dahulu identik dengan Al-Quran dan As-Sunnahnya itu tinggi pemahamannya. Itu zaman salaf. Tapi kalau sekarang kita mengklaim saya kan orang Bandung, orang kota, ya enggak? Ini ada nih orang kampung nih, ternyata orang kampung ini hafiz Quran dan ahli hadis. Apa iya orang kota yang bacaan Qurannya pas-pasan, hafalannya pas-pasan, pemahamannya pas-pasan, maka dia yang dahulukan menjadi imam, kan gitu. Jadi yang dimaksud dengan hadis di sini adalah orang-orang kota zaman dahulu itu identik sebagai orang yang kota itu pendidikan syariahnya tinggi. Maka kalau kita sekarang menjadi orang kota, lalu pendidikan syariah kita, mohon maaf, pas-pasan, rendah bahkan, ya maka kita harus terus belajar. Jangan merasa bangga jadi orang kota dibandingkan orang desa, jangan. Ya, karena standar perkotaan di masa salaf adalah apa? Pemahaman Al-Quran, pemahaman As-Sunnah yang tinggi. Makanya kenapa ada riwayat orang A'rabi, orang kampung jangan menjadi imam bagi orang kota. Seperti dalam hadis Bukhari juga ada orang A'rabi, orang kampung tuh, tinggal di pedalaman, padang pasir.
datang ke Masjid Nabawi, ya. Kemudian dia doa, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahada. Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad saja. Ini orang-orang yang di sekitar yang lagi duduk-duduk bareng nih, nggak usah kebagian rahmat, nggak usah apa? Kebagian itu rahmat. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, laqad hajjarta wasi'an. Dalam riwayat yang lain, laqad tahajjarta wasi'an, hei kamu telah menyempitkan sesuatu yang luas. Lalu si orang A'rabi ini dia celingak-celinguk. Akhirnya dia datang ke satu tempat di area Masjid Nabawi, cur, langsung kencing. Ya. Langsung kencing, hadirin. Maka sahabat radhiyallahu anhum melihat perbuatan orang A'rabi ini geram. Karena kan masjid nggak boleh dipakai tempat kencing. Maka sahabat berdiri, hadirin. Mau apa? Mau nahi munkar. Mau apa? Mau nahi munkar. Udah siap-siap tuh sahabat tuh. Nabi SAW mengatakan, da'u. Diam kalian. Diam, kata Nabi. Biarin dia kencing. Sekarang pertanyaannya, kencing di masjid halal haram? Haram kan? Sepakat nggak nih? Kencing di masjid boleh tidak? Boleh tidak Bapak sekalian? Nggak boleh, kita sepakat. Maka karena ini nggak boleh, ini munkar, ini maksiat, sahabat mau nahi mau apa? Nahi munkar, hadirin. Tapi Nabi mengatakan dalam hadis Bukhari, Muslim dan lain, da'u, biarin dia kencing. Nah, ini permasalahan syariah yang harus dipahami nih. Yang bisa memahami ini kan nggak bisa orang awam. Oh, kalau gitu, kalau berdasarkan hadis tuh, kalau gitu kencing di masjid boleh dong. Karena Nabi mengatakan biarin. Itu kan otak-otakan kita, akal-akalan kita kan gitu. Lalu setelah Nabi melarang para sahabat untuk mencegah dia kencing, Nabi mengatakan, wasubbu alaihi sijlan aw dalwan mimma. Kamu yang marah-marah nih sama dia nih. Kamu cari air, lalu air yang berada di ember tersebut siramkan ke kencing si A'rabi itu, orang kampung itu yang kencing di masjid. Kemudian orang A'rabi itu Nabi panggil dalam riwayat yang lain, kamu, ini nih rumah Allah, tidak layak kecuali untuk mentasbihkan Allah, mentahlilkan Allah, kan gitu. Maka dia sangat terkesan dengan ajaran Nabi SAW seperti ini. Masya Allah, saya nggak dimarahin. Sahabat-sahabat yang lain mau marah, mau nahi munkar, begitu bersemangat, Nabi justru panggil. Karena Nabi tahu dia jahil. Dia apa? Dia jahil. Dia nggak ngerti itu orang tuh. Ya, orang jahil digebugin juga ya nggak selesai, bukan solusi juga, kan begitu. Makanya alim ulama menerangkan tuh, kenapa Nabi SAW ya mencegah sahabat nahi munkar tuh orang yang sedang kencing. Bukan karena kencing di masjid itu boleh, itu mafsadah, itu kerusakan namanya, merusak tuh. Tetapi ada mafsadah lebih besar yang dikhawatirkan oleh Nabi. Apa? Ketika dia kencing, ya, si orang-orang ini mencegah padahal dia baru kencing. Ketika dia dikejar, kalau dia nolak, ngapain tuh dia biasanya? Ya, dia menghindar. Ketika dia menghindar, kencing yang tadinya terfokus di setempat sekarang jadi apa kira-kira? Jadi apa? Ya ceret hadirin, tersebar ke sana kemari, kan gitu. Yang tadinya kencing itu mafsadah, ya ini kerusakan yang dibuat oleh orang ini. Ya, terfokus, ya
di satu tempat dengan sebab dilarang, jadi dia tersebar ke sana kemari itu kencing. Karena dilarang, ya itu diantaranya. Di antara mafsadah yang kedua bisa jadi terjadi perkelahian, karena dia orang nggak ngerti, ya nggak, waduh, apa ente larang-larang aneh kencing? Ini hak aneh kencing, ya karena nggak tahu dia kencing itu. Terjadilah dunia persilatan di mana? Di dalam masjid. Di antara mafsadah yang lain, dia akan menghentikan kencingnya, bahaya juga bagi dia, dan banyak hal lain. Oleh karena itulah ada dalam syariah yang namanya apa? Daf'u a'zamil mafsadataini bihtimali aisarihima. Maka muncullah dari hadis Bukhari Muslim ini satu kaidah syariah. Kaidah syariah, kaidah fiqih, kaidah memahami Al-Quran dan As-Sunnah yang itu disepakati sampai sekarang oleh para ulama. Apa itu? Menghalau dari dua mafsadah, kerusakan atau bahaya, yang paling besar dihalau dengan cara ditanggung yang paling ringan. Dengan cara apa? Menanggung mafsadah yang lebih ringan. Gitu. Contoh misalkan ada orang sakit, kata dokter sakitnya nggak sembuh, dia menular ke sana kemari. Udah di berbagai alternatif oleh dokter, dikasih ini, dikasih itu, disuntik, di apa, nggak beres tuh sakit tuh. Tapi ini bahaya nih menular. Akhirnya keputusan terakhir yang paling berat apa biasanya? Diapain? Amputasi. Halo, amputasi nih ya. Amputasi menghilangkan salah satu anggota tubuh dalam kondisi tidak ada alasan, boleh tidak? Haram, nggak boleh kan? Melukai diri sendiri nggak boleh, kan haram nih perbuatan. Tapi pada kondisi di mana sekarang orang ini terkena satu penyakit, sudah berusaha diobati, tidak sembuh, bahkan penyakitnya makin menjalar, makin menular. Kalau itu nggak dihentikan tuh, misalkan di anggota tubuh itu, nanti ujung-ujungnya apa? Kematian yang cepat. Maka dokter terpaksa, Pak, harus diamputasi ini. Maka ulama sepakat bahwa amputasi seperti ini boleh tidak? Apa? Demi menghindari mafsadah, kerusakan, bahaya yang lebih besar, yang ujung-ujungnya kematian, maka itu terpaksa dilakukan dengan cara menanggung beban bahaya mafsadah yang lebih kecil resikonya. Kan begitu. Ini hadirin yang mulia, ini salah satu kaidah memahami syariah. Ya. Maka kita harusnya menjadi orang yang madani, ya, orang kota yang memiliki pemahaman Al-Quran dan As-Sunnah yang luas. Maka kita jangan terjebak ke dalam pemahaman-pemahaman yang di situ syariah meluaskan tapi kita menyempitkan. Terutama dalam hal yang sifatnya khilaf, perbedaan pandangan di kalangan kita umat Islam. Karena Allah kita Rabbuna wahid, Allah kita esa satu, Allahu Rabbul Alamin, Nabi kita satu sallallahu alaihi wasallam, Quran kita satu, hadisnya referensinya sama. Ya, tetapi kenapa di dalam beberapa hal kita ada beda-beda dikit? Wajar hadirin. Karena ini terjadi di zaman Nabi SAW. Perbedaan pandangan itu terjadi biasa di zaman Nabi. Bagaimana antara Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Ammar bin Yasir dalam masalah junub. Umar nggak sholat dia ketika junub, nggak ada air, dia nggak mau tayamum, dia enggak, aneh nggak sholat. Tapi kalau Ammar bin Yasir, dia guling-guling tuh, guling-guling, tamarraqtu, tama'aktu. Guling-guling diapain? Guling-guling di mana? Di tanah. Lalu dia sholat. Dilaporkan ke Nabi SAW, ya Rasul, kami junub, ya nggak ada air. Umar nggak sholat. Itu istihad dia. Kalau saya istihadnya apa? Guling-guling.
Maka kata Nabi SAW, ya Ammar, engkau cukup nggak usah guling-guling, engkau cukup letakkan tanganmu ya di mana, di atas debu kan gitu ya. Lalu engkau apa? Letakkan, usapkan, basuhkan ke mana? Usapkan ke wajah dan usapkan ke tangan. Dan tangan pun ada khilaf juga. Ada yang cuma sampai sini itu, halo, jelas nih. Ada yang sampai sini, ada yang sampai sini tuh. Makanya nanti kalau Anda dalam tayamum melihat ada yang tayamum sampai sini, ada yang sampai sini, ada yang sampai sini, ada riwayatnya. Itu khilaf itu. Lalu dalam khilaf ini kita berhak merasa paling hebat. Berhak nggak? Oh, saya paling sunnah, saya paling bertauhid. Kalau nggak ikut tauhid saya, ikut kajian saya, ikut ustadz saya, tidak bertauhid, tidak sunnah. Kan itu sekarang yang suka banyak tuh digembar-gemborkan, jadi jualannya beberapa grup. Memang jualannya tauhid, jualannya sunnah, tapi tujuannya batil, memecah belah umat. Nggak boleh gitu dong. Masa kita yang sama-sama sholat hanya karena beda kunut dan tidak kunut, saling membid'ahkan, kemudian dipukul imamnya? Masa kayak gitu? Apa itu ajaran kita umat Islam? Nggak begitu hadirin. Termasuk sekarang ini kita dalam bab COVID ini. Yuk kita baca hadis yang lain deh ya. An Anasin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala rusu sufufakum wa qaribu bainaha wa hadu bil a'naq. Ya, rawahu Abu Daud wan Nasai wa sahahu Ibnu Hibban. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, rusu sufufakum, rapatkan saf-saf kalian. Jadi saf-saf itu dirapetin hadirin. Itu sunnah nabinya. Wa qaribu bainaha, dan dekatkanlah antara saf dengan saf yang lain. Ya, wahadu bil a'naq, dan luruskanlah ini apa namanya nih, tengkuk ya. Jadi serasi, selaras, rapet. Kan itu hadisnya. Dan ini diulas oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari tentang meluruskan, merapatkan saf. Tentang apa lagi hadirin yang mulia? Tentang mendekat-dekatkan saf. Lalu sekarang muncullah musibah yang namanya virus corona, kan gitu. Kalau orang Amerika sampai sekarang nggak mau tuh nyebut virus corona, nyebutnya virus apa? Virus apa? Virus Cina, virus Wuhan, kan gitu. Karena sumbernya dari mana? Dari sana. Lalu di tengah virus corona ini muncul permasalahan, ya, yang mana ini kembalinya akhirnya kepada para pakar. Maka dalam bidang kesehatan pakarnya siapa yang kita dengar hadirin? Ulama kesehatan. Namanya apa? Namanya dokter, kan gitu. Para ahli kesehatan namanya apa? Dokter. Ahli epidemiologi atau apa tuh namanya, kan gitu ya. Ahli ini, ahli itu. Lalu dalam syariah yang kita dengar para ulama. Para ulama itu di setiap negeri punya perkumpulan, namanya apa biasanya? Majelis Ulama. Majelis Ulama Indonesia, Majelis Ulama Malaysia, Brunei, Asia Tenggara, Majelis Ulama Mesir, Yordan, Saudi, dan lain-lain, kan begitu. Punya, ada ulama-ulama yang berkumpul dalam satu istimaiyah, ada ulama-ulama yang dia punya pandangan fatwa sendiri. Ingat ini hadirin. Ya, jadi di tengah kondisi seperti ini, ya, maka ulama, ahli syariah dan ahli kesehatan dan pemerintah di masing-masing negara berkumpul tuh mendiskusikan ini harus gimana dong kalau gitu. Lalu muncul tuh pandangan-pandangan
Yang awal-awalnya, wah ini lagi bahaya nih, zona merah nih. Akhirnya Jumatan tutup. Kan ada tuh pernah Jumatan tutup. Betul tidak? Setelah Jumatan tutup, mall tutup, ini tutup, itu tutup, ada lockdown, ada PSBB, ada apa hadirin yang mulia. Ini karena saya barusan dengar tuh ada apa, mau ada apa tuh? Mau musyawarah tentang sab sholat ya di sini ya. Itu kan hak Anda. Nah, saya nerangin dikit aja. Anda terima, khair. Anda nggak terima, ya khair. Berarti Anda kan lebih hebat, kan gitu. Itu kan masing-masing pemikiran, ya nggak? Ya. Maka hadirin yang mulia, mengenai sab sholat inilah sebetulnya udah selesai dibahas, udah. Sab sholat ini adalah bagian dari syariah sholat berjemaah. Itu sepakat tuh. Cuman timbul pertanyaan dari ulama-ulama salaf zaman dulu. Muncul pertanyaan di kalangan sahabat. Sab sholat ini rukun sholat, syarat sah sholat, yang tanpa ini maka sholat tidak sah, atau dia bagian daripada sunnah kesempurnaan sholat. Kan itu pertanyaan mendasarnya. Hadirin yang mulia, kan gitu. Sebab kalau sab sholat ini meluruskan sab ini adalah rukun, maka sholat tidak sah kalau itu nggak dikerjakan, kan gitu. Kalau ini syarat, sholat juga nggak sah kalau itu tidak dikerjakan. Hadirin yang mulia, maka dilihatlah oleh para ahli-ahli syariah di masa salaf, dari zaman sahabat, zaman tabi'in, tabi'in, khairul qurun sampai a'imah mustahidin, sampai datanglah masanya Imam Abu Hanifah yang lahir tahun 80 Hijriahan, meninggal tahun 150 Hijriah. Beliau berada di Kufah. Beliau berguru kepada masyaikh Kufah, Hamad bin Abi Sulaiman. Beliau ngambil daripada Ibrahim An-Nakhai. Beliau mengambil daripada Alqamah, dari Aswad, dari Syureh, dari Abidah. Ini tabi'in besar ini ngambil daripada guru di atasnya Abdullah bin Mas'ud, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Beliau sahabat ini ngambil dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuh namanya Kufah tuh. Terkenal dengan mazhab Imam Abu Hanifah. 80 sampai 150 Hijriah. Lalu muncullah pakar-pakar berikutnya seperti Imam Malik. Lahir tahun 93-94 Hijriah kurang lebih. Di Madinah Munawwarah, meninggalnya tahun 174 Hijriah. Mohon maaf, 179 Hijriah. Meninggal tuh. Kalau Imam Abu Hanifah meninggal 150. Imam Malik 179. Imam Malik berguru kepada Imam Nafi. Imam Nafi berguru kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya ashahul asanid, sanad yang paling sahih di dunia. Itu sunaiyat 2, antara Imam Malik ke Rasul cuma 2. Dari Abu Hanifah ke Rasul 4 sanadnya. Kalau Anda senang belajar hadis, pasti Anda senang belajar sanad. Kalau Anda senang belajar hadis tapi nggak ngerti sanad, dipertanyakan. Kan gitu. Imam Malik belajar dari Imam Az-Zuhri, poros sanad dunia. Kalau Anda baca Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, bla bla bla, Anda baca berbagai literatur kitab-kitab hadis, Anda akan temukan Imam Az-Zuhri di situ, nongol terus. Nah, iya Zuhri deui kan gitu. Karena dia madar sumber sanad di seluruh dunia. Imam Malik belajar dari Imam Az-Zuhri, Imam Az-Zuhri belajar dari Imam Salim. Ya, rahimahumullah taala. Beliau dari ayahnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Zuhri dari Salim, dari Ibnu Umar. Ini juga termasuk sanad yang paling sahih di dunia. Kata pakar-pakar hadis dari dulu sampai sekarang. Muncullah setelah itu Imam Syafi'i, lahir di tahun 150 Hijriah, wafat di tahun 204 Hijriah. Syafi'i belajar hadis pertama di Mekah dari Sufyan bin Uyainah.
Sufyan bin Uyainah belajar daripada Zuhri. Zuhri belajar dari Salim. Salim belajar daripada Ibnu Umar, dari Rasulullah. Imam Syafi'i sanadnya mirip-mirip dengan sanad Imam Malik. Karena Imam Syafi'i adalah ahlul Hijaz, Imam Malik ahlul Hijaz. Setelah beberapa lama, tahun 163 Hijriah, usia 13 tahun, Imam Syafi'i hijrah ke Madinah. Dalam kondisi sudah hafal Al-Quran di usia 7 tahun dan sudah hafal kitab Muwatta Imam Malik di usia 10 tahun. Datang usia 13 tahun menghadap Imam Malik, bacakan kitab Muwatta Malik kepada penulisnya langsung. Usia 13. Dan beliau mulazamah belajar ke Imam Malik dari tahun 163 sampai 179 Hijriah, 16 tahun. Kadang nempel, kadang pisah, lalu datang lagi, begitu kurang lebihnya. Lalu muncul lagi Ahmad bin Hambal, lahir 164-an Hijriah, wafat tahun 241 Hijriah. Ahmad bin Hambal dalam kajian-kajian hadis, gurunya mirip-mirip Imam Syafi'i, tapi ada di level bawahnya lagi. Beliau ketemu Sufyan bin Uyainah, tapi tidak ketemu Imam Malik. Tetapi dalam bab fikih, Ahmad bin Hambal belajar benar kepada Imam Syafi'i. Nah, 4 imam mazhab ini mengatakan bahwa yang namanya meluruskan shaf itu sunnah Nabi yang sangat penting. Tetapi ketika shaf tidak lurus, apakah sholat menjadi batal? Keempat imam mazhab ini mengatakan tidak batal sholat. Apalagi dalam kondisi darurat seperti virus corona seperti ini, maka lebih banyak lagi alasannya. Yang mengatakan bahwasanya meluruskan shaf itu wajib, kalau tidak dikerjakan itu batal, itu adalah Ibnu Hazm, generasi setelahnya. Jadi kalau menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah yang fikihnya keempat ini tidak akan keluar, fikihnya Abu Hanifah, fikihnya Malik, fikihnya Syafi'i, fikihnya Ahmad bin Hambal, sah salat. Maka para ulama-ulama kita dari berbagai belahan dunia, Indonesia, Asia Tenggara, dengan kondisi seperti ini akhirnya mereka memiliki pandangan, ada pandangan jumhur, ada pandangan sedikit. Ini kami juga. Pandangan jumhur, pandangan mayoritas ulama-ulama di berbagai belahan dunia apa? Salat berjamaah di tengah pandemik ini di zona yang di situ mudaratnya tidak terlalu besar, yang disebut dengan zona hijau atau zona apalah, itu kan istilah gerakan. Dirikan salat berjamaah, tapi tetap sambil menjaga protokol. Itu pandangan jumhur, menyatukan antara hifdzuddin, memelihara syariah, dan hifdzun nafas, memelihara jiwa, memelihara diri, sambil tetap pakai masker, jaga jarak. Itu hadirin sebetulnya ini pandangan jumhur. Oh Ustadz, saya nggak percaya. Gue tahu urusan ente, kan gitu. Anda datang aja nanti ke Malaysia, Anda datang ke Brunei, muzakarah dong dengan ulama-ulama Malaysia dan Brunei sana. Anda masih nggak percaya juga dengan perkataan ini, datang sana ke Mesir, datang ke Saudi, Anda lihat saf-saf sholat di Mekah Madinah, kan gitu. Datang ke beberapa negara Asia, Afrika, Eropa. Itu adalah pandangan jumhur, hadirin. Pandangan mayoritas, pendapat mayoritas. Berusaha untuk apa? Menyatukan kepentingan syariah dan kepentingan diri. Syariahnya dilaksanakan, dirinya selamat, kan begitu, sehat. Itu pandangan syariah. Tetapi di tengah pandemik seperti ini pun tetap ada pandangan-pandangan yang tidak jumhur. Contoh, saya dapat WA dari beberapa teman grup
tentang adanya pertemuan para pakar dokter tuh, entah di Jerman di mana tuh. Anda mungkin ada yang dapat tidak? Dapat nggak? Katanya nggak usah pakai masker, ada kayak gitu ya? Ya kan? Kan ada tuh. Ada yang mengatakan katanya ini konspirasi, kan begitu? Ya, baik. Sekarang kita ini kan kabar. Maka hadirin yang mulia, saya kasih tahu nih sekarang. Di dalam kita menerima kabar, kabar itu dari sisi sampainya ke kita secara syariah Islam terbagi dua. Ada kabar gelondongan berjamaah, ada kabar satuan. Anda pahami ini? Apa itu kabar yang sifatnya berturut-turut begitu banyak, gelondongan tuh, segeblek? Itu namanya kabar mutawatir. Apa namanya? Khobar mutawatir, hadis mutawatir. Tapi ada yang bukan mutawatir, namanya kabar satuan. Kalau yang meriwayatkannya seorang namanya hadis atau khobar gharib. Kalau dua aziz, kalau tiga masyhur. Kan gitu. Kalau kabar mutawatir, kalau dia gelondongan segitu, segeblek gitu, banyak pokoknya. Nah itu susah untuk ditolak. Apa? Susah untuk ditolak. Apalagi itu kaitannya dengan al-his panca indera. Bisa terasa. Apalagi ini mengakibatkan banyak korban. Kan gitu. Itu udah nggak bisa ditolak tuh kabar mutawatir, hadirin yang mulia. Maka ulama-ulama Islam sepakat kalau kabar mutawatir udah tinggal terima aja, kan gitu. Nggak lagi dibahas tentang sanadnya sahih atau tidak. Ini hadis sahih. Hadis sahih itu satu, ittisalus sanad, sanadnya nyambung. Yang kedua adalatur rawi, rawinya adil. Yang ketiga dhabtur rawi, hafalan dia dari mulai dengar sampai menyampaikan itu kabar, kekuatan hafalannya sangat kuat. Yang keempat adamus syudzud, tidak bertentangan dengan mayoritas. Yang kelima adamul illah, tidak ada penyakit dalam informasi itu, baik dari sisi kandungan kabar maupun dari sisi pembawa kabar. Itu syarat hadis sahih. Yang keenam kata Imam As-Sakhawi, wujudul i'tidad, adanya penguat satu sama lain. Itu kalau kita bicara tentang kaidah usul cara untuk menerima riwayat kabar, baik kabar dari Nabi SAW, kabar dari sahabat, kabar dari tabi'in, termasuk sekarang informasi yang berkembang tentang COVID ini. Oleh karena itulah, di tengah pandangan jumhur ini ada pandangan non jumhur, pandangan yang sedikit. Katanya ini konspirasi, katanya ini itu dan sebagainya. Termasuk juga ada pandangan-pandangan ulama. Dari ustadz, dari syekh, dari ajengan, dari aceng, dari kiai, dari habib, kan gitu ya. Dari LC, dari MA, dari dokter anu. Oh yang mengatakan ini nih katanya nih sholat 5 waktu berjamaah itu sapnya dipisah-pisah, itu adalah konspirasi katanya. Itu sengaja tuh orang Yahudi memang ingin kayak gitu. Karena orang Yahudi dan sebagainya kata dia itu dia ingin supaya sapnya orang Islam, sholat berjamaahnya orang Islam, aminnya orang Islam, dan lain-lain orang Islam rusak. Dibuat dalil ini, dalil itu. Hadirin, mangga eta mah. Ini kata kiai saya begini nih, kudu rapat, silahkan, khair. Kata Habib saya kudu kieu ieu, lamun teu kieu teu sah. Itu pandangan Habib anta, khair, silahkan. Cuman orang-orang yang mulia ini, ustadz anda, syekh anda, kelompok anda, habib anda atau apa anda, dibandingkan dengan pandangan jumhurul ulama di seluruh dunia, ini jumhur, ini sedikit. Itu yang harus diterima secara fakta. Kan gitu. Maka dalam kaidah usulul hadis, memahami hadis, kalau ada pandangan jumhur dan pandangan sedikit, maka yang sedikit ini kalau dia adalah orang yang hebat, orang yang sikoh, terpercaya, hadisnya namanya syadz, hadis yang menyendiri, nyeleneh. Lawannya adalah mahfuz, hadis yang terjaga.
Itu yang benar. Kalau syekh Anda ini, ustadz Anda ini adalah munkar, ya, itu dia kurang terpercaya, ilmunya pas-pasan. Dia lalu bertentangan dengan ilmu yang lemah dan pas-pasan ini, riwayatnya pas-pasan, bertabrakan dengan jumhur yang kuat, maka riwayat syekh Anda, ustadz Anda namanya munkar. Sedangkan riwayat jumhur namanya ma'ruf. Itu adalah kajian hadis. Kajian dalam menerima riwayat dari siapapun, mau dari nabi, dari sahabat, dari tabi'in, termasuk informasi yang berkembang sekarang. Jadi kita tetap memuliakan guru-guru kita, syekh-syekh kita, habib-habib kita, ya, tuan-tuan guru kita, ajengan kita, kita muliakan, memuliakan pada tempatnya. Tetapi dalam pandangan kebenaran, maka lihat di mana jumhurul ulama berada. Jumhurul ulama berada, jumhur mayoritas pakar kesehatan berada pada posisi di mana? Nah, disitulah syariah menganjurkan ikutlah jumhur. Tapi setelah ada keputusan seperti ini, tetap ada pihak-pihak yang mengatakan, urang mah kudu kieu, lamun teu kieu urang mah kajian teu salat berjamaah. Yaitu kan pandangan, silahkan. Kita saling menghargai aja. Nggak usah kita mengatakan yang misalkan yang sholatnya sapnya tidak rapat, tidak sah misalkan, mendingan saya tidak sholat berjamaah. Atau sebaliknya, saya mah kalau sholatnya dirapatkan, saya mah nggak mau sholat berjamaah lagi, saya sieun masalahnya, kan gitu kan, ada kayak gitu ya nggak? Nggak bisa kayak gitu. Kalau ini kita masing-masing misalkan hadirin yang mulia, bertahan dengan pandangan masing-masing, ya tidak akan pernah terjadi kesepakatan. Maka oleh karena itu, di tengah suasana yang luar biasa fitnah seperti ini, kita lihat pandangan jumhurul ulama kemana sih? Itu hadirin yang mulia, mengenai tentang saf salat dan lain-lain. Jumhurul ulama itu hendaknya kita ikuti. Dalam kondisi seperti ini ada yang tetap saya emang nggak mau ikut jumhur, ya udah silakan aja. Tetap kita saling menghargai dan menghormati. Wallahu a'lam bishawab. Baik hadirin yang mulia, ya itu tentang merapatkan saf, ya, dan tentang sholat berjamaah, kriteria yang berhak menjadi imam sholat berjamaah. Udah waktunya habis. Anda silakan mau bertanya, mangga, fadhal. Tentang tema merapatkan saf dan lain-lain, silakan. Enggak, Ji. Iya. Iya. Di pasar mana, Pak? Pasar Rebo Purwakarta ya, Pak? Rapat ya. Sampai sekarang. Ya. Ya. Orang yang ke pasar itu, orang yang ke masjid itu orangnya sehat-sehat. Ya. Sementara di pasar begitu ramai. Ya. Itu kadang salah. Itu kotor pasar, tapi kok di sini dilarang, di pasar nggak dilarang. Betul. Terus kemudian kebetulan rumah mertua saya di Purwakarta itu sebelah sini. Nah itu maksudnya ke pasar itu. Ya. Saya kan sholat di situ. Itu dapat. Saya sendiri pakai masker, jadi saya jadi gerah. Ya. Terus termasuk ya keluarga saya ini nggak ke masjid sholat. Ya. Karena khawatir itu yang terjadi. Ya. Nah itu gimana? Ya. Hadirin yang mulia, pandangan ini, alasan-alasan ini, ya, itu yang di pasar, yang kotor-kotor dan sebagainya, enggak, jaga jarak, kan gitu ya. Ya kan, di pasar kan kotor katanya, keringetan sebagainya, enggak jaga jarak, pemerintah biarin aja. Kita kan yang di masjid, kita mau habis mandi, habis wudhu, habis siwak, kan gitu ya, bersih. Nah orang kudu jaga jarak, kan gitu Pak. Ini kan salah satu alasan-alasan, ya,
Yang memang secara logika betul, Pak. Sangat betul itu. Betul, oh iyanya. Harusnya mah yang di masjid lebih apa? Lebih rapat lagi kan gitu secara dalil apa namanya? Dalil akal kita. Ya. Hanya saja tetap dalil-dalil ini benar di satu sisi gitu. Tapi ini harus disandingkan, dibandingkan, ya kan? Dengan dalil-dalil yang lain kan gitu. Dengan dalil-dalil hadis-hadis yang lain, Pak. Satu dalil logika, satu dalil syariah. Kemudian dalil-dalil logika dan dalil syariah juga harus disandingkan dengan apa? Pandangan para pakar medis, pakar kesehatan. Sehingga dalil-dalil yang ada itu berkembang menjadi banyak dalil, Pak. Dari para pakar medis, oh katanya di daerah Anuma zona hijau, misalkan, ya enggak, bolehlah sholat berjamaah, tapi baiknya tetap jaga jarak, misalkan. Nah itu pandangan tuh Pak ya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa terjadi pandangan-pandangan seperti ini? Yaitu perlunya duduk bersama. Ya, DKM masjid tersebut dengan MUI-nya, dengan tim gugus COVID-nya, dengan ahli kesehatannya. Di situ ada umara, ulama, zuama dan lain, duduk Pak, bareng-bareng Pak. Hasilkanlah keputusan yang baik. Nanti kita tanya kepada tim kesehatan, kepada puskesmas, kedokteran atau gugus COVID, entah itu daerah, provinsi, Pak, daerah saya ini apa sih Pak statusnya? Oh statusnya aman, hijau, alhamdulillah, kan gitu Pak. Terus gimana Pak, sholat berjamaah? Boleh. Cuman karena daerah Anda, wilayah Anda itu masyarakatnya masih suka datang ke zona merah, misalkan gitu kan ya. Masih suka belanja ke pasar, masih suka ke kantor, kan gitu ya. Masih suka ini itu, maka apakah dia OTG atau apa, kita tidak tahu. Maka sebaiknya apa? Buatlah jarak-jarak. Kan begitu Pak. Ya enggak? Sekarang saya mau tanya sama Anda sekalian di daerah sini. Di masjid ini saya mau Anda semua sudah tes swab belum? Saya mau tanya, Anda sudah tes swab belum? Sekarang saya mau tanya yang kedua sama Anda. Saya dan Anda bisa tidak memastikan sekarang ini, detik ini, kita termasuk yang reaktif atau non reaktif? Siapa yang bisa memastikan? Kalau ada di sini profesor, doktor bidang kesehatan, siapa? Ayo jawab dong. Saya mau tanya, jawab. Kalau Anda dan saya tidak bisa memastikan dalam bab kesehatan ini, kita harus tanya ke siapa kalau gitu? Memutuskan dengan diri sendiri yang kita nggak ngerti tentang daerah kita ini apa? Atau kita tanya ke timnya yang ahli di sini, yang di situ ada gugus tugasnya. Maka di tengah kepastian Anda sekarang tidak bisa memastikan saya reaktif atau non reaktif. Maka tidak bisa juga kita pastikan sapnya harus rapat-rapat atau sapnya harus apa? Seperti itu. Maka di tengah ketidakpastian antara reaktif tidak reaktif, OTG bukan OTG, ya enggak? Ini zona hijau, zona merah atau zona apa? Kan gitu. Maka di tengah kondisi kayak gini, lihatlah apa fatwa Majelis Ulama Indonesia kita. Karena di Majelis Ulama Indonesia kita, di situ ada tim ulama, tim kesehatan, tim umaro, tim anu, tim anu, tim anu. Jadi saya di sini bukan pada posisi nyuruh Masjid Darul Barokah ini untuk rapat-rapat atau apa namanya, atau berjarak-jarak. Enggak, saya hanya ngasih pandangan aja sama Anda sekalian. Sekarang misalkan nanti nih, Anda akan apa namanya musyawarah. Anda yang musyawarah di sini, kira-kira tim Anda selengkap MUI tidak? Dewan Syariah Darul Barokah siapa? Saya mau tanya, kan gitu. Halo, saya mau tanya aja kan gitu. Kemudian Dewan Kesehatannya siapa di sini? Yang mengetahui betul kondisi sini siapa di sini umaronya? Nah kalau Anda lengkap, nanti Dewan Syariahnya, Dewan Kesehatannya, umaronya lengkap di sini, Anda musyawarah silahkan. Dan kalaupun nanti
kalau di sini ada ulamanya dan ada pakar kesehatannya dan ada pemerintahnya di Darul Barokah ini, musyawarah nanti setelah ini menghasilkan satu keputusan, maka itu bukan keputusan bersama, itu keputusan Darul Barokah. Bisa dipahami? Ketika keputusan Darul Barokah ini disandingkan dengan keputusan Jabar, menang mana kira-kira? Ya Jabar lah hadir. Dibandingkan dengan keputusan COVID yang nasional, ya kita nggak ada apa-apanya. Ketika nanti misalkan, oh tutup nih masjid misalkan, itu hak mereka karena umaro punya kuasa. Oleh karena itulah hadirin yang mulia, kita dalam hal seperti ini nggak usah terlalu keras. Yang mau rapat-rapat jangan terlalu keras, kan gitu sama orang lain, ya nggak? Yang mau jarak-jarak nggak usah terlalu keras sama yang rapat. Bahkan sampai kita saling nyalahkan, wah lamun gitu mah orang tekudulah sholat berjamaah Darul Barokah, dan masih rapat-rapat atau dan masih apa namanya jarak-jarak, nggak usah kita berpandang kayak gitu. Dan memang ini fitnah, zaman fitnah ini sekarang, musibah, wabah, kita mau apa lagi hadirin? Barusan saya tanya ke Anda ada nggak bisa memastikan semua reaktif atau semua non reaktif? Anda nggak bisa jawab, betul tidak? Nah itu hadirin yang mulia. Nah itu Pak ya, itu beberapa alasan itu terjawab sebetulnya oleh para pakar kita. Wallahu a'lam bishawab. Silakan pertanyaan kedua. Jadi saya tidak pada posisi Anda harus apa? Rapat-rapat, Anda harus jaga jarak. Karena kalau saya sih udah lihat dari pemerintahnya begitu, mau begitu ya saya khair aja gitu kalau saya. Kalau untuk Darul Barokah Anda silakan musyawarah setelah ini. Tapi kalau saya di pesantren saya, di banyak cabang saya, semua saya instruksikan sholat berjamaah di pesantren Madinatul Ulum Bandung ikut jumhurul ulama. Tentang masalah sab sholat apa namanya harus rapat, saya punya dalil Bukhari dan saya ngajar ini tiap hari nih Bukhari ini. Ini ada hadisnya nih. Anda kalau ingin tentang debat apa namanya sab rapat sholat nih, saya punya Bukhari, Fathul Bari saya bawa. Tapi satu otak saya, pemahaman saya, satu pemahaman jumhur ulama yang saya muliakan di Indonesia ini, ada Profesor Anu, ada Anu, maka saya lebih mengatakan saya seorang Nanang Maulana ikut pandangan jumhur, itu saya. Tapi kalau Anda, saya nggak paksakan, pemahaman saya nggak harus saya paksakan ke Anda, kan gitu. Kita saling menghargai aja, menghormati aja, jangan terlalu apa namanya keras dalam hal ini. Yang mau nanti rapat, yang mau berjarak itu nanti Anda musyawarahkan. Tapi ingat, keputusan apapun musyawarah Anda di Darul Barokah itu bukan apa namanya pandangan jumhur, karena pandangan jumhur sudah ada dari MUI, dari pemerintah dan COVID. Wallahu a'lam. Ya. Kalau kita seperti yang keluarga saya kan nggak sholat di masjid karena rapat gitu Pak, ya kan? Itu di mana saya sholat di rumah. Sebetulnya dia tidak harus lari dari masjid. Dia cukup sholat di saf belakang aja Pak. Sebetulnya dia bisa sholat di saf belakang. Dia cukup jaga jarak. Dan itu sah. 4 mazhab mengatakan kalau dia sholat di masjid Pak, dia sholat di masjid, dia sholatnya di belakang saf. 4 mazhab mengatakan safnya sholat. Sholatnya sah. Ya memang itu aneh karena pandangan DKM tersebut aneh juga. Orang ini aneh di DKM itu, betul Pak ya. Tapi DKM itu aneh di tengah pandangan mayoritas Indonesia itu Pak. Jadi anehnya dari perspektif siapa, kan gitu. Oleh karena itu yang tadi tidak sholat berjamaah karena rapat-rapat, baiknya jangan. Mendingan dia sholat berjamaah, tapi dia bisa di belakang saf, dia menyendiri atau dengan grup yang apa namanya, yang tidak rapat-rapat, sehingga yang rapat tetap dapat, yang apa, yang berjarak tetap dapat. Itu saran saya Pak. Wallahu a'lam bishawab. Gitu. Kalau misalnya kita ikuti ketua ulama dan ketua DKM yang menjaga jarak, kita berjarak, tiba-tiba ada orang yang menolong merapatkan. Ya. Ya sikap kita hargai dia. Oh dia mau rapat nih, ada 1-2 orang mau rapat, ya udah silahkan dia rapat. Kita juga nggak usah ngapa-ngapain juga. Kamu tendang langsung misalkan keluar dari masjid, jangan juga.
Orang dia punya pemahaman, pokoknya saya mah kata ustadz saya, kata syekh saya, kata ormas saya, kata habib saya, kata apa saya lah, kudu rapat, ya silakan, kan gitu. Cuman kebijakan DKM tersebut, misalkan apa, jaga jarak. Ini masalah istihad, Pak. Kitanya, ya kita kalau Anda mau pindah, Anda tinggal pindah aja ke belakang atau ke kiri kanan, kan gitu, gampang, ya nggak usah dipermasalahkan. Ya, dan nggak perlu kita tinggalkan sholat berjamaah, Pak. Oke, jelas Pak ya. Jadi hal ini nggak perlu dikerasin, nggak usah sebetulnya. Baik. Istilah dalam bahasa itu gimana bumi dipijak di tulang itu. Ya. Jadi kalau kita pas di baik satu masjid, kalau mau waktunya sholat segera istirahat segera. Ya. Dan itu jarang ya kita ikut jarang. Ya. Gimana Pak? Itu pada kondisi adat istiadat, Pak. Memang dalam syariah Islam al-adatu muhkamah, adat itu bisa menjadi hukum. Tetapi adat itu bisa menjadi hukum ketika adat itu satu tidak bertentangan dengan Al-Quran. Yang kedua, adat itu tidak bertentangan dengan as-sunnah. Yang ketiga, adat itu tidak bertentangan dengan ijma. Yang keempat, adat itu tidak bertentangan dengan qiyas, baik yang disepakati maupun tidak, kan gitu. Jadi kalau misalkan kebiasaan di satu masjid menjadi satu kebiasaan rapat, ya enggak, apakah kita mengikuti masjid tersebut? Ya kalau Anda mau ikut silahkan sebagai tamu. Tapi kalau Anda masih khawatir, aduh saya lagi sakit nih, saya kurang fit nih, akhirnya misalkan Bapak tetap pakai maskernya dan Bapak lebih memilih sholat di belakang, tidak rapat-rapat, itu pun silahkan, Pak. Dan tadi menurut Bapak kan aneh menurut kebiasaan masjid itu, tapi masjid itu pun aneh menurut kebiasaan jumhur di Indonesia ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik ya. Ya, Haji mangga. Mungkin Bapak untuk mengakomodir dua kelompok tersebut. Ya. Yang rapat-rapat dan yang berjarak. Ya. Misalnya step pertama rapat-rapat. Ya. Ya, mengakomodir misalkan buat sub pertama rapat-rapat, sub kedua tidak rapat-rapat, nanti kasihan yang ingin sholat berjamaah, yang ingin sholat di sub pertama tapi dia tetap ingin jaga jarak, kasihan ke dia, Pak. Kan gitu ya. Jadi bagaimana ingin mengakomodir itu, misalkan Darul Barokah ingin mengakomodir semua pandangan nih pada DKM. Oh misalkan ya udah, kalau yang di mana misalkan di sini jaga jarak, di sana kiri kanan rapat misalkan, supaya yang yang jaga jarak bisa dapat saf pertama, yang rapat bisa dapat saf pertama, tapi dibatasi. Tapi itu kan kesepakatan Anda, betul tidak? Kalau ingin seperti itu tuh ya Bapak-bapak yang terhormat, itu hak Anda. Silakan aja kalau Anda ingin mengakomodir seperti itu hak Bapak-bapak di kedekaeman ini. Tetapi ingat, pandangan jumhur tetap ada dan berlaku. Wallahu a'lam bishawab. Jelas Pak ya? Nah, ada yang lain sebelum saya tutup? Ya Pak Haji, ada lagi Bapak-bapak? Cukup ya? Jadi ini jangan terlalu dibuat polemik besar, nggak perlu. Karena innamal mu'minuna ikhwah, kita bersaudara. Dalam pandangan itu masih ada ruang kita untuk memiliki pandangan. Ketika syariah memberikan ruang, ya, dan di situ tidak ada penyelesaian, jelas kok. Kembali ke jumhur itu aja. Dalam pandangan jumhur tetap ada yang masih berpandang, saya kekeh kata syekh saya, kata anu saya, silahkan, kan gitu aja. Dan jangan ini menjadi sebab polemik, akhirnya kita berjamaah, mundur dari berjamaah atau sebaliknya, jangan, nggak usah. Wallahu a'lam bishawab. Cukup itu aja hadirin yang mulia. Mudah-mudahan kajian ini menjadi ilmu yang bermanfaat, amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dan membaca surat Al-Asri.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'. Nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma rizqna hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba 'amalin yuqarribuna ila hubbika ya wadud. Allahumma ansuril islam wal muslimin wa 'izzil islam wal muslimin wa qawwil islam wal muslimin wa damir a'da'aka a'da'ad din. Nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'. Nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.